Annyeong. Uh, Hello, welcome back to Cinema Lounge. With me, Will Gwinaldi as the host, and right now I'm posing as a kind of like a North Korean army gitu. Enggak sih, sudah seperti North Korean army gitu ya. And we're gonna discuss about our main movie today, which is Red Dawn, which is the invasion of North Korean army to the United States ya. Jadi it's actually a remake, dan nanti juga ada suggest movie kita which comes from an Indonesian influenced by some South Korean also, kind of like related ya. It's called Hello Goodbye, dan juga nanti ada exclusive interview. Tada! Very gorgeous interview. It's a coverage from the latest events of movies of course, dan juga nanti ada segmen yang baru minggu kemarin baru ada juga, which is a movie news update, dan nanti ada juga coming soon, which as usual I'm not gonna tell you. So I'm gonna discuss about the main movie right now, which is Red Dawn, dan cerita ini adalah tentang invasi dari North Korean Army ya di United States, and it's actually a remake ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat dulu trailer dari film Red Dawn berikut ini. So check it out. The Air Force, right? Marines, actually. How long are you here for? A few weeks. 30 seconds left. Just get us in field goal range. 22! The blackout may run a little. What's going on? Get to the cabin. You take care of your brother, you hear me? Now go now. Go while you still can. Go. If you're seeing this broadcast, you are in a part of the country no longer controlled by the government of the United States. Boys, I love you both, but I want you to do what I would do. Kill this piece. They mess with the wrong family. How did this happen? There's a new class of weapon. Everything went offline and never came back. They wipe us out, including U.S. Central Command. What are we supposed to do? I'm gonna fight. Anybody who wants to join is welcome to it. We'll hit them on our terms. We're the Wolverines, and we create chaos. We need to steal that weapon. It'd be the foothold we need and take our homes back. I can't. Yes, you can. Relax. And squeeze. We inherited our freedom. Now it's up to all of us to fight for it. Annyeong, haha, out. Bukan itu Running Man ya. Salah film. We're talking about The Red Dawn, of course, which is inspired by actually a fiction, and it's actually a remake from 1984 movie. It's called Red Dawn also. Dan film ini kemudian akhirnya di-remake kembali dan didistribute oleh Paramount Pictures. Sebetulnya setelah mengalami berbagai goncangan dikit ya, financial troubles dari MGM, namun akhirnya film ini bisa dirilis pada tahun ini. So film ini disutradarai oleh Dan Bradley, dan juga film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, dan ada juga Josh Hutcherson which played in Hunger Games, dan ada juga Josh Peck, Adrian Palicki, Isabel Lucas, Jeffrey, dan Dean Morgan also. Dan bercerita tentang kota kecil di Washington, Spokane, yang tiba-tiba diserang oleh pasukan tentara dari Korea Utara.
Annyeong gitu ya, dan Annyeong and I shoot you gitu ya, dan akhirnya mengakibatkan kota ini menerapkan peraturan militer yang tadinya tuh kinda like a happy town, terus kemudian berubah menjadi dijajah oleh tentara Korea Utara, dan akhirnya sekelompok anak SMA dan juga ada Marine yang diperankan oleh Chris Hemsworth ya, karakter Jet Eckert ini akhirnya join forces, unlikely forces tentunya ya, dan akhirnya berusaha untuk bisa melawan dari invasi tentara Korea Utara tersebut. Dan film ini sebenarnya prinsip fotografinya sudah dilakukan pada tahun 2009 ya, malah kayaknya long before the Chris Hemsworth ya played Avengers in Thor, as Thor ya tentunya. Namun akhirnya film ini because has some troubles akhirnya baru bisa dirilis pada tahun ini, dan juga film ini gain some mixed reviews, but you still gotta have to watch it because this is the main movie for this week. Jadi kamu jangan ketinggalan untuk bisa nonton film ini, of course only in Blitz Megaplex tentunya. Dan film ini juga berdurasi sekitar 114 menit, which totally is exciting and you gotta have to watch it. Dan we're gonna talk about our suggest movie, but before that we're gonna have to discuss about the latest coverage ya, liputan yang terakhir kali ini yang gorgeous banget, The Other Side of the World gitu ya, festival sinema Perancis yang tentunya baru dilangsungkan dan berakhir kemarin. So you gotta have to watch the coverage. So check it out. Hi, Cinema Lounge viewers. Right now in the back of my body itu kita ada di Institut Franca Indonesia, Pusat Kebudayaan Perancis, dan sedang diadakan screening film pendek untuk kompetisi film pendek nasional untuk memeriahkan event dari Festival Film Perancis yang ke-17 ya. Dan I'm gonna have to see some exciting movies like French movies juga, dan juga nanti kita akan ada some interview, so stay tuned. I'm gonna head back to the Cinematheque, okay? Bonjour. Dan kita sedang tentunya ada di Festival Cinema Perancis, dan I'm gonna interview one of the committee of this event. So here it goes. Bonjour Madame Musil. Bisa ceritakan tentang Festival Cinema Perancis ini? Ini kan Festival Cinema Perancis ke-17 ya. Bisa ceritakan sedikit tentang event ini dong? Festival Cinema Perancis ini udah berlaku dari 17 tahun yang lalu. Jadi yang sekarang ini kita ada di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama di Jakarta dari tanggal 8 sampai 10. Hari ini penutupan, dan kegiatan retrospektifnya di Jakarta sendiri udah mulai dari tanggal 3. Itu berpusat di Kine Forum, di IVI Salemba, dan di XX1 Plaza Indonesia. Seperti itu. Apa yang membedakan Festival Cinema Perancis ini dari yang sebelum-sebelumnya? Kalau dari yang sebelum-sebelumnya tentunya filmnya sekarang yang baru. Ada beberapa film yang memang sangat ditunggu-tunggu, Asterix Obelix, dan juga ada film Les Intouchables. Itu kemarin kita sold out untuk 2 film itu. Dan kalau yang sekarang tentunya di tempat yang baru juga, XX1 Plaza Indonesia, karena kemarin-kemarin di FX gitu. Jadi tempatnya sekarang lebih gede, dan untuk penutupan juga nanti bisa datang langsung, itu untuk publik terbuka. Terus ekspektasinya dari event ini ke depannya gimana nih? Untuk mungkin ada inovasi-inovasi yang terpikirkan untuk next eventnya gitu?
Untuk next event kita masih belum kepikiran karena yang sekarang juga masih berjalan gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya lagi banyak lagi kota yang bisa kita datengin dan juga lebih besar lagi di kota-kota lainnya, nggak cuma di Jakarta atau di Bali aja yang speknya besar, tapi juga di kota-kota lain bisa seperti di Jakarta kayak sekarang. Merci beaucoup, mademoiselle. There's a place that I know. It's not pretty there if you have ever gone. And if I show it to you now, will it make you run away? Will you stay? Even if it hurts, even if I try to push you out, will you? After watching the movies, Iya. and now we have one of the filmmakers dari screening Film tadi 3 ya? ya, Apa ini? which is the filmmaker Oh, iya. dari Kripik Sukun Mbok Darmi, which is Harry. Who is Harry? And now we have him right now. Yay! So we're gonna interview him. Bisa ceritakan film Kripik Sukun Mbok Darmi itu apa sih cuplikannya gitu? Jadi ceritanya Mbok Darmi itu bercandaan waktu pas sama teman-teman di Surabaya dulu. Mbok Darmi itu tugas akhir saya, cerita tentang nenek-nenek yang berhenti di suatu stasiun dan berebut makanan, berebut keripik sukun dengan seorang preman gitu. Kira-kira bisa diceritakan mungkin proses pembuatannya berapa lama dari awal konsepnya sampai post productionnya itu? Total sih masing-masing mahasiswa DKV Binus yang animasi ada dikasih kesempatan 1 semester akhir untuk bikin tugas akhir itu. Game 1, Kalau misalnya game 2. dipotong-potong di efektifnya untuk pengerjaan itu sekitar 3-4 bulan lah, termasuk riset segala macam. Terus apa yang ingin disampaikan nih dari film itu tuh, dari film Kripik Sukun Mbok Darmi gitu ya Mas? Sebenarnya ide cerita film ini saya adaptasi dari cerita yang humor yang beredar di sehari-hari gitu. Yang pengen saya tekankan adalah orang Indonesia tuh kadang-kadang suka tertipu dengan penampilan gitu. Kita kadang-kadang suka tertipu sama penampilan orang yang mengerikan, yang besar, tampangnya sangar gitu. Tapi sebenarnya hatinya baik. Mungkin esensi itu yang kita suka lupa, bahwa orang Indonesia tuh sebenarnya ramah-tamah gitu. Berarti ini Oh, suggest ya, movie di situ. Masih buku Misti ya. Ya udah mau deh. Festival sinema Prancis. So thank you for the interview. Promise me you will stay. Will you love me? Ame belala kebu. Hai, welcome again to Sirama Lounge. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hai, welcome back, dan kita akan membahas suggest movie kita untuk episode kita kali ini, which comes from an Indonesian movie also, tapi latar belakangnya adalah Korea Selatan, dan film ini berjudul Hello Goodbye. Dan film ini dibinai oleh Atika Siolan dan Rio Dewanto juga, which in real life is a couple also. But let's see the challenge, gimana ya cara menuangkan coupling itu dalam film ya, bagaimana perbedaannya dengan perbedaan karakter tentunya ya. Dan juga film ini mengambil setting di Korea Selatan, jadi tentunya expect some romance and also some tensions ya, love tensions dari film ini, Hello Goodbye. Dan film ini juga adalah film yang ditunggu-tunggu juga, jadi you gotta have to check the trailer out first to find out the excitement of the movie. So, here goes.